Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, aku Ataya Santiahifa dari Kementerian Kominfo Dema Fuah Uin Saizu. Nah, di sini di podcast kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang lomba karya tulis ilmiah. Nah, mungkin buat kalian semua yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba atau mungkin baru ingin mencoba mengikuti lomba tersebut, kita bakal kupas tuntas di sini bersama narasumber kita, Anaul Islam. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anaul Islam, salah satu mahasiswi di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, program studi agama-agama semester 7. Nah, di samping aku sekarang udah ada Anaul nih. Nah, aku mau tanya nih Anaul, ngomong-ngomong sekarang kesibukannya itu apa? Oke, kalau kesibukan aku belakangan ini ya masih sama kayak semester-semester sebelumnya juga. Kuliah masih ada beberapa matkul tanggungan di semester akhir ini. Kemudian juga sekarang lagi diamanahi di Dema Fuah juga. Selanjutnya ada di kepengurusan pusat Formasa Indonesia, itu semacam forum nasional dari mahasiswa prodi SHA. Dan untuk kesibukan tambahan lainnya kadang masih suka traveling sih, Jalan-jalan. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira motivasi Anaul buat ikut lomba karya tulis itu apa sih? Motivasi aku awalnya karena memang aku udah suka menulis dari zaman aku masih SD. Cuma kalau tulisan anak-anak SD itu kan masih random ya, masih suka nulisin sekedar diary atau cerita-cerita singkat. Nah, mulai dari itu semakin nambah tingkatan di SMP, SMA, aku mulai banyak menggeluti tulisan-tulisan yang sifatnya non fiksi. Kayak di awal-awal aku suka sama pemberitaan, dari mulai baca-baca berita atau artikel populer. Nah, terus tergabung di jurnalistik SMA juga waktu itu. Nah, pas udah mulai kuliah, satu motivasi utamaku yang bikin aku sampai sekarang masih mau rajin buat nulis itu, aku sempet publikasi jurnal di semester 2, dan itu dibantu juga sama salah satu dosen FUA, yaitu Pak Arif. Kalau teman-teman pasti juga ada yang kenal di sini. Nah, itu tuh jadi salah satu motivasi pertama aku di kampus, apalagi waktu itu juga aku orang pertama yang ada di kelasku yang udah publikasi jurnal. Jadinya ngerasa ternyata tulisan aku semakin hari semakin berkembang, dan ketika misalnya aku berhenti sampai di situ juga kan sayang sekali gitu. Nah, biasanya kalau buat karya tulis ilmiah itu biasanya ambil temanya tentang apa sih? Kalau belakangan ini aku paling suka ambil tema terkait situs-situs keagamaan sama moderasi beragama dan masyarakat adat. Kalau moderasi beragama yang pernah aku tulis itu yang jadi bahan lomba karya tulisnya aku juga, dan ini berkaitan juga dengan masyarakat adat, dimana aku nulis terkait pendidikan inklusif untuk masyarakat adat. Nah, terus kalau terkait situs keagamaan ataupun tradisi-tradisi di agama lain, itu juga aku sempat nulis beberapa. Yang pertama itu terkait makna penggunaan barongsai di tiap event yang ada di agama Konghucu. Nah, terus untuk saat ini yang jadi topik skripsinya aku juga itu aku lagi membahas tentang situs Linggo atau situs pemujaan kepada Dewa Siwa. Terus buat proses penelitiannya sendiri itu kira-kira memakan waktu yang lama atau mungkin susah gitu apa enggak? Tergantung sih ya, tergantung penelitiannya yang apa. Kalau
penelitian literatur itu kisaran 1 atau 2 bulan sejauh ini. Tapi kalau yang sifatnya penelitian lapangan itu cukup makan waktu, seenggaknya ya 4 bulan. Kalau dari tulisan aku yang dilombakan ini, aku ngabisin waktu sekitar 4 bulan, tapi itu juga aslinya tulisan lamaku, tulisan waktu semester 5 atau semester 6 gitu, dan memang naskahnya belum pernah dipublikasikan. Jadi daripada nganggur, aku ikutin ke lomba, dan itu cuma direvisi beberapa bagian doang sih biar disesuaikan sama template lombanya. Dan juga kalau perombakannya ya palingan 1 minggu doang. Nah, terus untuk proses pengerjaan kan Anaul kan mahasiswa juga, terus masih ada mata kuliah yang tersisa juga kan, terus belum lagi mungkin organisasi juga. Nah, itu proses pengerjaan dan pembagian waktunya itu gimana sih? Kan bisa dibilang ya lumayan sibuk gitu ya. Oke. Untuk proses pembagian waktu di semester 7 ini sih agak lebih enak ya baginya, karena juga kita kuliah itu kebetulan di kelasku sendiri cuma dapat hari Senin sama Kamis. Nah, kemudian ketika organisasi pun bisa disesuaikan. Mungkin pertemuan di Dema kan paling kisaran 1 minggu sekali, atau ketika mau ada event besar itu baru ada rapat-rapat. Dan biasanya kalau metode yang aku buat itu, aku suka nyempetin waktu seenggaknya sehari 1 jam, dan itu waktu aku bangun tidur, entah itu pas subuh, habis sholat subuh, terus aku nyempetin buat seenggaknya buka laptop 1 jam, baru habis itu aku siap-siap buat rutinitas yang lain. Jadinya memang diusahakan biar nggak ke distract dulu sama hal lain, dan udah ngehasilin ya minimal banget 1 kalimat lah, atau kalau syukur-syukur bisa 1 paragraf, itu udah lumayan kalau misalnya konsisten di setiap harinya. Nah, yang terakhir nih, buat teman-teman semua yang mungkin mau ikut lomba karya tulis ilmiah atau mungkin pengen mencoba buat lomba karya tulis ilmiah itu, ada nggak sih tips and trik pembuatan karya tulis ilmiah itu dari Anaul? Aduh, kalau tips and trik sih kembali lagi ke individu masing-masing ya. Kalau aku secara pribadi itu tipsnya kita harus pertahanin konsistensi, kemudian juga kita harus menemukan apa hal yang paling kita suka, karena karya ilmiah kan cakupannya luas ya, bidang studinya juga banyak. Kayak kita harus bisa menemukan apa yang paling cocok dengan kita dan paling bisa kita lakukan. Jadi bukan sekedar seneng doang, tapi ketika kita ngelakuin itu, kita sudah punya keyakinan kalau kita bisa nyelesainnya loh. Jadi biasanya kan kita kayak pengennya yang langsung gede, yang langsung wah, itu bisa dari yang kecil dulu, pelan-pelan, entah itu dari tugas-tugasnya kita tugas kelas itu kita benar-benar optimal ngerjainnya, jangan ngandelin ChatGPT. Nah itu karena ChatGPT itu bagus ya, bagus untuk kita mencari ide, tapi jangan sampai kita membuat suatu karya pakai ChatGPT doang, kayak sekedar tanya misal aku punya satu topik menarik ya, katakanlah ada satu situs yang aku temui dan aku pengen neliti ini, kita bisa aja gitu tanya ke ChatGPT, saya ketemu situs ini dan saya tertarik untuk mencari tahu hal-hal terkait ini. Nah terus minta saran metode yang bisa dipakai itu apa. Kalau sekedar kayak gitu tuh masih oke banget, karena itu pun yang aku lakukan dan sangat membantu aku sejauh ini. Tapi kalau sampai buatkan itu tuh jangan sampai sih. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau buat nentuin kita suka sama apa dan kita bisa
bidangnya mana itu kita harus bisa merhatiin ketika kita di perkuliahan juga. Kita ketika di perkuliahan itu merasa kita paling menangkap materi tentang apa. Kayak misalnya aku kan di awal-awal aku sangat menangkap materi tentang moderasi beragama, tapi ketika ngomongin soal tafsir ataupun hal-hal lain aku kurang suka dan kurang bisa mengikuti. Ya berarti mendingan karya tulisnya aku cari topik-topik yang terkait dengan moderasi beragama. Begitu juga kalau mau lomba, aku bakalan mengikuti lomba yang kaitannya sama moderasi beragama, biar jadinya yang aku lakuin pun linear gitu. Dan yang terakhir untuk manajemen waktu itu benar-benar harus diperkuat. Kita bisa buat menentuin skala prioritasnya kita itu apa. Ketika memang kita bisa menyempatkan waktu untuk menulis, ya lebih baik kita nulis walaupun saat itu kita nggak ada ide, karena ide itu bisa datang kapan aja dan di mana aja. Ibarat kata nih, kalau misalnya kita bisa ngabisin waktu untuk scroll TikTok atau IG dalam jangka waktu sehari 3 jam, ya mendingan kita bisa alihkan itu buat nulis sehari sampai 3 jam. Entah itu dengan metode yang gimana pun teman-teman bisa menemukan masing-masing. Dan terakhir yang ini efektif buat aku itu juga traveling, karena kadang aku sendiri kalau misalnya traveling itu bisa bikin idenya lebih berkembang lagi. Entah itu di tempat kota kunjungannya aku nemuin sesuatu, aku nemuin suatu pembahasan yang menurut aku ini bisa loh ketika pulang aku tulis, dan itu akan lebih menyenangkan di samping kalian nulis yang mungkin juga bisa bikin sepaneng, dan aku mengakui itu juga. Tapi juga kalian punya rasa-rasa mendapatkan sesuatu, seneng juga pas jalan-jalan, tapi juga itu nggak sekedar cuma menghabiskan uang. Siapa tahu kan ketika kalian sudah traveling ke satu tempat, entah itu situs atau tempat-tempat yang ikonik, nah terus pulang bisa membawa hasil tulisan, dan suatu waktu bisa diikutkan ke lomba atau dipublikasi ke jurnal, kan itu sangat membekas pengalamannya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, sedikit ulasan dari aku. Kalau kita mau memulai untuk berkecimpung di dunia karya tulis ilmiah itu, yang pertama hal yang bisa kita lakukan yaitu konsisten. Konsisten ini itu konsisten dalam hal menulis ya teman-teman. Terus yang kedua itu kita harus tahu bidang apa yang kita minati. Terus yang ketiga itu kita bisa menyisipkan mungkin kegiatan yang kita suka biar nggak terlalu sepaneng gitu, dan hal itu juga mungkin bisa meningkatkan ide-ide yang kita punya. Nah, dan semua tadi itu juga harus dibarengi sama kemauan diri kita sendiri. Jadi sekian dari aku dan Anakku dalam podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dah.